Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Tasmin. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan video presentasi untuk mata kuliah Psikologi Komunikasi. Di mana di sini saya akan memberikan pengertian ataupun menyimpulkan beberapa materi, yaitu komunikasi intrapersonal, kemudian komunikasi interpersonal, sistem komunikasi kelompok, sistem komunikasi massa, psikologi komunikator, psikologi pesan, media realitas virtual, dan adiksi internet. Sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri, di mana komunikasi ini merupakan landasan dari komunikasi antar pribadi, dan konteks-konteks lainnya. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi pada 2 orang, 3 orang, dan seterusnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, biasanya kita akan berkomunikasi dengan diri sendiri, hanya saja caranya tidak sengaja. Selain itu, komunikasi intrapersonal tidak langsung terjadi begitu saja, namun melalui proses tertentu yang pada akhirnya menimbulkan kesimpulan pada diri seseorang. Adapun kesimpulan dari komunikasi intrapersonal dapat terjadi karena antar individu tersebut telah melalui tahap yang ada dalam proses komunikasi intrapersonal, yaitu tahap sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Adapun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi intrapersonal pada diri individu, dan hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan sehari-hari yang dilalui oleh informan. Lanjut di poin kedua, yaitu komunikasi interpersonal. Pada tahun 1950-an di kalangan psikologi sosial timbul aliran baru disebut New Look yang meneliti pengaruh faktor-faktor sosial seperti pengaruh interpersonal, nilai-nilai kultural, dan harapan-harapan yang dipelajari secara sosial pada persepsi individu. Tidak hanya pada objek-objek mati, tetapi juga pada objek sosial. Lahirlah istilah persepsi sosial yang didefinisikan sebagai the role of society generate influence on the basic process of perception oleh McDavid dan Harari. Pada akhir tahun 1950 dan awal tahun 1960-an, fokus meneliti tidak lagi pada faktor-faktor sosial yang memengaruhi persepsi, tetapi pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa sosial. Adapun untuk kesimpulan dari sistem komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dalam proses berkomunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang, kemudian pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Dengan komunikasi, manusia dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan, dan kesan kepada sesama, serta memahami gagasan, perasaan, dan kesan orang lain. Komunikasi juga tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun. Lanjut di poin ketiga, yaitu sistem komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang berkomunikasi dan mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, atau satu komite yang tengah berapat untuk mengambil satu keputusan. Dalam suatu kelompok terdapat sistem-sistem dalam berkomunikasi. Kesimpulan dari sistem komunikasi kelompok yaitu tidak setiap himpunan orang
disebut kelompok, bahwa yang disebut kelompok adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama dan memiliki beberapa klasifikasi, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder, in-group dan out-group, kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan, kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Adapun memiliki beberapa pengaruh pada proses komunikasi, yaitu konformitas, fasilitas sosial, dan polarisasi. Lanjut di poin keempat, yaitu sistem komunikasi massa. Pengertian dari sistem komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri. Dapat dilihat juga bahwa komunikasi massa memiliki tujuan khusus dan berbeda dengan komunikasi yang lain, seperti tujuan komunikasi dalam jaringan, tujuan media relation, dan lain sebagainya. Apabila kamu ingin lebih detail, kamu dapat memahami pengertian komunikasi menurut para ahli sebelum memahami komunikasi secara massa. Kesimpulannya yaitu pengertian komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi, atau gagasan kepada orang banyak atau publik melalui media massa, media cetak, elektronik, dan penyiaran, dan media online atau internet. Pesan-pesan itu mengemukakan melalui perilaku manusia dengan cara verbal maupun non-verbal. Baik disengaja atau tak disengaja, berbicara dengan orang lain merupakan bentuk komunikasi verbal, sementara lambaian tangan, anggukan kepala, kedipan mata, tertawa merupakan komunikasi non-verbal. Lanjut di poin kelima, yaitu psikologi komunikator dan psikologi pesan. Psikologi komunikator artinya ketika seorang komunikator berkomunikasi dengan komunikan yang berpengaruh tidak hanya apa yang ia katakan, tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan. He doesn't communicate what he say, he communicate what he is. Artinya ia tidak dapat menyuruh pendengar hanya memperhatikan apa yang ia katakan. Pendengar juga akan memperhatikan apa yang mengatakan atau penyampaian semua pesan-pesan tersebut. Dalam psikologi komunikator, unsur siapa yang berbicara lebih penting dari apa yang dibicarakan. Dalam konsep psikologi komunikator, proses komunikan akan sukses apabila berhasil menunjukkan source credibility atau menjadi sumber kepercayaan bagi komunikan. Sementara untuk psikologi pesan, dalam ilmu psikologi pesan terdapat konsep yang berupa teknik pengendalian perilaku orang lain yang disebut bahasa. Dengan bahasa yang merupakan kumpulan kata, komunikator dapat mengatur perilaku orang lain berbicara atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Dan selanjutnya, bahasa adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang disebut pesan linguistik. Adapun untuk kesimpulannya yaitu psikologi komunikator dan psikologi pesan memiliki kesamaan, yaitu di mana menyampaikan seperti apa yang disampaikan, bukan melihat apa yang dikatakan, tapi melihat siapa yang menyampaikan pesan atau gagasan tersebut. Sementara psikologi pesan yaitu bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Lanjut poin ke-6, media realitas virtual. Media realitas virtual atau virtual reality merupakan sebuah teknologi yang dapat membuat para penggunanya dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Suatu lingkungan yang benar-benar ditiru maupun yang hanya ada di dalam imajinasi. Dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan realitas maya. Menurut Stware, virtual reality merupakan teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan komputer, suatu lingkungan yang benar-benar ditiru maupun yang hanya ada di dalam imajinasi. Lingkungan realitas maya terkini umumnya menyajikan pengalaman visual yang ditampilkan pada sebuah layar komputer. Kesimpulannya yaitu virtual reality merupakan teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh suatu komputer.
suatu lingkungan yang benar-benar ditiru maupun hanya ada dalam imajinasi. Video game yang merupakan salah satu bentuk dari virtual reality menggambarkan bagaimana kuatnya realitas virtual dalam mempengaruhi dan membentuk hidup seseorang. Terlebih lagi, realitas virtual dapat memudarkan garis realitas nyata seseorang dan realitas virtual mereka. Lanjut di poin ke-7, adiksi internet. Adiksi internet atau addiction atau kecanduan adalah suatu keadaan di mana seseorang memiliki dorongan tak terkendali, sering disertai dengan hilangnya keasikan dengan penggunaan dan terus menggunakannya meskipun menyebabkan masalah penggunaan. Kata adiksi sebenarnya lebih tepat digunakan pada kecanduan obat. Selama beberapa dekade muncul literatur yang mengembangkan arti adiksi internet dan telah dilegitimasi. Internet addiction atau kecanduan internet adalah salah satu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan keasikan atau berlebihan yang tidak terkendali, mendesak, atau perilaku tentang penggunaan komputer dan akses internet yang menyebabkan gangguan atau stres. Dari kesimpulannya, yaitu kecanduan internet dapat disebabkan karena individu mengalami permasalahan psikologi seperti depresi, kecemasan, obsesif kompulsif disorder, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan beberapa sindroma yang berkaitan dengan gangguan psikologis. Gangguan tersebut memicu individu tidak melarikan diri dari masalah, menerima hiburan menjadi rasa senang dari penggunaan internet. Pelarian diri ini menyebabkan individu terdorong untuk lebih sering menggunakan internet sebagai pelampiasan dan akan menyebabkan kecanduan. Penguatan positif melalui internet dapat menghasilkan kognisi yang malah diaktif seperti di dunia online. Saya orang yang sukses, tetapi di dunia offline saya bukan siapa-siapa. Pikiran yang berpotensi delusi seperti ini sering diperkuat oleh interaksi online yang melimpah, misalnya sukses dalam permainan komputer online atau mendapatkan hadiah instan dengan pesan lucu atau ramah melalui saluran komunikasi sosial online seperti Facebook ataupun WhatsApp. Jadi itu tadi ringkasan dari 7 materi untuk 7 kelompok ataupun kesimpulannya dari 7 kelompok yang saya ringkas. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.